mau lebih sukacita lagi memuji nama Tuhan. Yang sukacita untuk memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yuk kita langsung nyanyi Mas Sekolah Minggu. Kita mau nyanyi dengan semangat ya. Kami anak sekolah minggu BSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu BSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya. Yuk kita ulang dari awal ya. Kami anak sekolah minggu, kami anak sekolah minggu BSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu BSDA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, aku tertawa. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya. Puji namanya siapa kah? Puji namanya. Yuk yang lebih kencang lagi. Puji namanya Yesus. Yeay. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian mengasihi Tuhan Yesus nggak sih? Coba Cici mau tanya Cici Syera yang dekat sama Cici. Cici Syera mengasihi Tuhan Yesus nggak? Mengasihi dong. Betul, kita semua harus mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyatakan lebih dulu kasih-Nya untuk setiap kita dengan memberikan hidupnya agar kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Yuk kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dalam puji-pujian kami dan penyembahan kami. Biarlah semua yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan kami pengertian baik hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami setiap isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami, sehingga kami dapat melakukan setiap perintah-perintah-Mu, setiap keinginan hati-Mu untuk berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus, Anak Kids Bilaang, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita saksikan dulu ya video berikut ini. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Nah adik-adik, tadi kita sudah saksikan bagaimana kisah Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Yesus. Adik-adik tahu nggak, minggu lalu kita itu merayakan yang namanya Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Itu 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Waktu 18 Mei, hari Kamis ya, itu tanggal merah, adik-adik pasti libur kan. Itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik harus tahu, pada Lukas 24 ayat 50-53, kalau adik-adik nanti mau baca ya di rumah, buka Alkitabnya.
itu diceritakan bagaimana Yesus naik ke surga setelah dia menampakkan diri. Adik-adik tahu kan, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dia sudah bangkit pada hari ketiga di hari Paskah. Nah lalu 40 hari kemudian dia naik ke surga adik-adik. Dia sudah menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya. Lalu dituliskan di Korintus juga Paulus catat lebih dari 500 orang melihat bagaimana Yesus bangkit ya dari kematiannya. Itu Yesus mau menyatakan bahwa kebangkitannya sungguh nyata ya, bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit atas maut. Dia bukan halusinasi ketika dia bangkit, dia benar-benar ada kembali hadir, lalu dia meneguhkan, kembali mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya. Nah setelah 40 hari dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya adik-adik ya. Dia terangkat naik ke surga, lalu diceritakan pada saat murid-murid melihat dia naik ke surga, ada sosok yang berbicara kepada mereka bahwa Tuhan akan kembali datang dengan cara yang sama seperti dia terangkat naik ke surga untuk menjemput kita semua. Nah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, percaya akan kematiannya, percaya akan penebusannya, percaya akan kebangkitannya. Nah kita juga mau percaya akan janjinya Tuhan ya. Tuhan menjanjikan ada sebuah pribadi yang akan hadir menggantikan posisi Tuhan di dunia ini. Ketika dia naik ke surga, ada Roh Kudus yang menggantikan posisi Tuhan. Dia maha hadir, dia hadir untuk kita semua. Dia ada di dalam hati kita, dia ada dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, kita harus tetap percaya menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kita semua. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah adik-adik, kita mau tetap percaya ya. Kita mau tetap percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Kita mau tetap percaya akan janji-janji firman Tuhan. Lalu kita juga mau menjadi saksinya Tuhan ya, melanjutkan misi Tuhan Yesus di dunia ini. Ketika dulu dia menginjil, memberitakan kabar baik, kita juga sama, kita mau menggantikan posisi itu. Kita mau menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Gampang adik-adik ya, kalau dalam hal-hal sederhana saja ketika kita di rumah, ketika kita bermain gitu ya, misalkan kita sampaikan kepada mama papa, aduh puji Tuhan loh ma, nilai saya baik, nilai saya bagus ya, saya dapat hasil yang maksimal karena Tuhan sudah menolong, saya juga sudah belajar. Nah itu sebuah kesaksian adik-adik ya, ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik bilang, puji Tuhan ma, kita masih dianugerahkan Tuhan keselamatan, kesehatan ya. Itu juga sebuah kesaksian adik-adik ya. Ketika adik-adik bermain bersama teman-teman, tidak berbuat curang ya, main dengan sportif gitu ya, bermain dengan jujur. Ketika mengerjakan tugas di sekolah juga mengerjakan dengan jujur, mengerjakan ulangan, nggak nyontek ya, nggak suka bohong. Nah itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana supaya orang lain melihat kita anak-anak Tuhan yang berbeda dari dunia ini, anak-anak Tuhan yang berbeda dari yang lainnya. Kita tetap melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gampang gak adik-adik? Sepertinya sulit ya, tapi jangan khawatir. Tuhan Yesus bilang, Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap dapat melakukan yang baik. Roh Kudus akan tetap menguatkan kita untuk tetap percaya dan setia menantikan kedatangan Tuhan. Seperti tadi diceritakan ya, Tuhan Yesus setelah naik ke surga, murid-murid berdoa di dalam sebuah rumah, lalu datanglah seperti tiupan angin kencang ya, lalu ada lidah api nampak di atas kepala mereka. Itu adalah wujud Roh Kudus dicurahkan. Nah bukan hanya untuk murid-murid saja waktu itu Roh Kudus dicurahkan, tapi juga untuk kita semua saat ini. Sama dengan murid-murid yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita juga sama, kita menerima kuasa yang sama. Roh Kudus ada bersama dengan kita, menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, supaya kita tetap bisa jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Nah adik-adik, seperti itu pesan firman Tuhan hari ini. Jadi jangan khawatir, berdoa, minta Tuhan supaya senantiasa Roh Kudusnya ada sama kita. Roh Kudusnya tetap tinggal di dalam hati kita, tetap tinggal di dalam hidup kita, dan supaya kita bisa berkomitmen untuk tetap melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Ya, itu saja firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk
penebusan yang Tuhan lakukan untuk kami. Tuhan sudah mati bagi kami, Tuhan sudah bangkit bagi kami, dan Tuhan sudah naik ke surga, dan Tuhan sudah menganugerahkan Roh Kudus-Mu untuk kami. Biarlah Roh itu boleh tetap tinggal Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan, membimbing hari-hari kami, menolong kami Tuhan untuk setiap hari kami melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi terang Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian indah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah tatap muka ya. Sampai ketemu lagi di gereja jam 8 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati.